Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi, asal sekolah SDN 3 Sodok, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Gorontalo, dengan nomor induk 121723200168. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023. Saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja di SMP Negeri Dambelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan tema identifikasi informasi teks diskusi. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Masih semangat? Semangat, semangat. Siap, siap. Semangat, semangat. Siap, siap. Baiklah. Nah, sekarang Ibu minta kalian lihat kiri kanan kalian, apakah masih ada sampah? Kalau ada, kalian buang selamat ya. Jadi rumahnya sudah bersih ya? Sudah. Berarti sudah siap untuk menerima materi ya. Nah, baiklah, sekarang sebelum kita masuk pada materi, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Lagu Garuda Pancasila ya. Silakan saya berdiri untuk menyanyikan. Belajar mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dulu. Sebentar. Baiklah, untuk hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Sakit? Jadi yang sakit kita doakan saja supaya dia cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kembali. Amin. Nah, baiklah, sebelum kita masuk pada materi, sekarang ibu tanya sama kalian, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Pelajaran yang lalu mengenai teks diskusi juga ya, tentang menjelaskan teks diskusi ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi, mengidentifikasi ya, mengidentifikasi teks diskusi ya. Nah, jadi pada materi sebelumnya itu sudah sampaikan sama kalian tentang pengertian dari teks diskusi ya.
Dan contoh-contohnya yang bisa kalian baca melalui buku paket maupun internet ya. Jadi semua sudah baca? Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari tes diskusi? Saya, Bu. Ya, silakan. Lagi, Bu. Situ saja, nah. Silakan dibaca. Teks diskusi menurut Mark Anderson dan Katie Anderson dalam teks Types in English 2023. Teks diskusi adalah tipe teks yang memberikan persetujuan dan penolakan positif dan negatif atau hal baik dan buruk terhadap suatu topik bahasan. Sementara menurut John Barwick dalam terkait teks Prosociable Unit Based of English, teks tip Information Report Explanation Discussion 1998. Teks diskusi adalah sebuah teks yang membantu siswa untuk berpikir lebih dan kritis. Dari dua pengertian yang saya bacakan, dapat disimpulkan bahwa teks diskusi adalah teks yang berisi dua argumen tentang suatu isu. Sudah banyak, benar sekali ya. Jadi teks diskusi adalah ya. Berikutnya dulu. Nah, berikutnya siapa yang bisa membacakan ciri-ciri dari tes diskusi? Ya, silakan. Asik. Ini teks diskusi terdiri dari 4, yaitu teks diskusi terdiri atas isu, argumen menentang, dan argumen pendukung, serta simpulan atau rekomendasi. Yang kedua, menggunakan secara proporsional, verba material, verba relasional, dan verba mental. Yang ketiga, menggunakan konjungsi pembanding. Yang keempat, menggunakan modalitas dalam membentuk opini dan rekomendasi. Berikutnya, tes diskusi terbagi menjadi 3. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Contoh teks diskusi terdiri dari 3, yaitu isu, argumen pendukung, dan argumen penentang. Itulah penjelasan yang dibacakan oleh teman-teman kalian tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari tes diskusi. Ya. Sekarang Ibu akan membacakan KD dari materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Jadi KD dari materi pembelajaran hari ini mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang bisa dibaca atau didengarkan. Kompetensi dasarnya ya. Jadi untuk pendapatan indikator ya, di sini ada indikator yang pertama di sini mampu menjelaskan informasi teks diskusi ya, yang dibaca atau didengar dengan mendengarkan. Ya, kemudian yang kedua mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan yang dibaca atau didengar. Nah, indikator yang ketiga mampu mendiskusikan ciri-ciri dari kebahasaan teks diskusi yang dibaca atau didengarkan. Nah, itulah indikator yang harus dicapai hari ini. Kemudian Ibu mau membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian harus mampu menjelaskan informasi teks diskusi yang dibaca atau didengarkan. Ya. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan yang dibaca atau didengar. Dan tujuan yang ketiga, mampu mendiskusikan ciri-ciri dari teks diskusi yang dibaca atau didengarkan. Ya. Itulah tujuan yang harus kalian capai untuk hari ini ya. Berikutnya di sini Ibu akan membacakan manfaat dari membaca tes diskusi ya. Nah, jadi manfaatnya tes diskusi di sini yang pertama di sini, yang ketiga di sini manfaatnya belajar untuk menghargai pendapat orang lain ya. Jadi itulah manfaat daripada tes diskusi.
Ya. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk pada kegiatan ini, kita akan membagi kelompok kalian dengan cara berhitung ya, 1 sampai 4. Silakan. 1. 3. Jadi untuk kegiatan ini sebentar kalian akan membaca, mengamati teks diskusi, kemudian yang kedua berdiskusi, kemudian yang ketiga presentasi. Dalam kegiatan ini sebentar ya. Kemudian sebelum kita masuk pada kegiatan ini, kita akan melakukan eksekusi terlebih dahulu. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 3 kali, kemudian sebut gue tepuk tangan 3 kali dan sebut gue tepuk tangan 3 kali. Sudah Pak? Kita mulai. Urutan nomor berapa tadi? Silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing di kelompoknya ya. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan kalian duduk di tempatnya. Ya. Duduknya. Bacalah tes diskusi dengan di bawah ini ya. Kemudian berdiskusilah untuk menyelesaikan tagihan pada lembar kerja. Yang ketiga, presentasikanlah hasil diskusi kalian. Jadi coba perhatikan di situ. Seperti dari LKPD tadi sudah kalian pahami? Ya, kalau sudah kalian pahami, silakan kalian mengerjakan LKPD kalian masing-masing. Ya. Nah, di situ ada nomor 1, kemudian nomor 1 itu terbagi dari 2 ya, A dan B. Kemudian yang nomor 2, ya nomor 2 di situ tentang kesimpulan daripada tes diskusi di situ ya. Nah, di situ silakan kalian baca tes diskusi di situ tentang game online ya. Jadi di situ nomor 1 pertanyaannya apa sih pertanyaannya? Ya, tentukan tema dari teks di atas. Kemudian yang nomor 2, tentukan isu dari tes di atas ya. Kemudian yang kedua, buatlah kesimpulan dari tes di atas. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, silakan kalian kerjakan LKPD-nya.
Sudah ada yang siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Kelompok? Ya, silakan kelompok Ibu. Beri semangat dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kawan temanya dampak game online bagi pelajar. Isunya, dalam era globalisasi ini game online semakin marak di kalangan masyarakat. Permintaan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak remaja dan bahkan hingga dewasa. Terutama pelajar kini game online semakin mudah ditemukan dan banyak pasarnya. Sehingga banyak masyarakat yang menggemarinya. Apalagi kini banyak warnet yang menyediakan game online dengan harga yang cukup murah, membuat penikmat game online terus meningkat hingga sekarang. Kesimpulannya, game online memiliki dampak positif dan negatif. Hal itu tergantung daripada pemainnya. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak negatif dari internet, seperti kerjasama dengan guru untuk memantau perkembangan anaknya lagi di sekolah. Ulang presentasi dari kelompok A. Ya. Silakan kelompok lain menanggapi dari presentasi kelompok A. Kelompok mana yang mau menanggapi dari diskusi kelompok A? Silakan kelompok yang menanggapi. Jadi menurut kelompok 3, hasil diskusi dari kelompok A sudah, jawabannya sudah benar dan sudah jelas. Ya. Jadi beri tepuk tangan dulu kelompok A. Nah, berikutnya kelompok mana lagi yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kelompok 4 ya.
masyarakat dan dewasa, terutama pelajar. Ini game online semakin bisa ditemukan dan banyak macamnya sehingga banyak masyarakat yang mengemarinya. Apalagi ini materialnya ini banyak warnet yang menyediakan game online dengan harga yang cukup murah, membuat penikmat game online harus terus menyisihkan hingga sekarang. Kesimpulan, game online memiliki dampak positif dan negatif. Hal itu tergantung daripada pemainnya. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak negatif dari internet seperti kerjasama dengan guru memantau perkembangan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Sekarang kelompok yang terakhir ya. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema dampak game online bagi pelajar. Dalam era globalisasi ini kan game online semakin marak di kalangan masyarakat. Peminatnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan bahkan hingga dewasa. Terutama pelajar, game online semakin mudah ditemukan dan banyak macamnya, sehingga banyak masyarakat yang menggemarinya. Apalagi kini banyak warganet yang menyediakan game online dengan harga yang lebih murah, membuat penikmat game online terus meningkat hingga sekarang. Kesimpulan, game online memiliki dampak positif dan negatif. Hal itu bergantung pada pemainnya. Oleh karena itu, orang itu disarankan untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak negatif dari internet, seperti kerjasama dengan guru untuk turut memantau perkembangan anaknya latihan di sekolah. Jadi kesimpulan dari LKPD kalian tadi, yang pertama di sini adalah tema dari teks tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya nomor 1 tadi dampak game online bagi pelajar. Isu yang didapat dari teks diskusi tadi, dalam era globalisasi ini, game online marak di kalangan masyarakat. Penikmatnya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan bahkan hingga dewasa, terutama pelajar. Ini game online semakin mudah ditemukan dan banyak macamnya, hingga banyak masyarakat yang menggemarinya. Apalagi ini banyak warganet yang menyediakan game online. Nah, yang murah, membuat peminat game online terus meningkat sampai sekarang. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, kesimpulan dari tes diskusi yang kalian baca tadi ya. Nah, kesimpulannya di sini game online memiliki dampak positif ya dan negatif. Hal ini tergantung daripada pemainnya. Oleh karena itu, orang tua disarankan untuk melakukan hal yang dapat mencegah dampak negatif dari internet, seperti kerjasama dengan guru untuk membantu perkembangan anaknya latihan di sekolah. Ya. Baiklah, kesimpulan dari hasil diskusi yang kalian kerjakan tadi. Nah, baiklah, untuk di akhir pertemuan kita
Nah, baiklah. Tadi kalian sudah mengerjakan contoh soal dari teks diskusi ya. Pada awal sebelum mengerjakan tadi, nilai kalian masih di bawah rata-rata KKM ya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang teks struktur diskusi, alhamdulillah nilai kalian sekarang rata-rata 90. Jadi semuanya sudah paham ya? Masih ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Iya. Bisa mendapatkan? Nah, baiklah sekarang kalian kumpul LKPD kalian masing-masing ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ya. Tugas kalian mencari ciri-ciri dari teks diskusi. Ya. Yang akan kalian berkumpul pada hari Rabu ya. Dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sudah paham semua? Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, meminta tolong anak ketua kelas, silakan untuk temannya untuk berdoa. Berdoa selesai. Amin. Amin.